Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Telah ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita memuji, menyembah, dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya berharap ibadah kita hari ini memberkati kita sekalian. Saudara yang lemah dikuatkan kembali, saudara yang sedang mengalami persoalan ya, bisa mendapatkan jawaban dari Tuhan. Saya percaya seberat apapun pergumulan hidup kita, selama Tuhan kita jadikan sebagai sandaran hidup kita, pasti pertolongannya dinyatakan tepat pada waktunya.
Sebab itu saya mengajak saudaraku sekalian untuk kita mempersembahkan pujian bagi Tuhan yang berjudul Satu-satunya yang Kuandalkan. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Katakan dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah seperti pujian ini engkau menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidupmu? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita pasti sadar bahwa kita banyak kekurangan, kita banyak kelemahan. Ada bagian-bagian yang tidak bisa kita mengerti dalam hidup ini. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita, saya percaya anugerahnya dinyatakan kepada kita sekalian, sehingga kita akan mampu untuk menghadapi segala situasi sekalipun itu sulit dalam kehidupan kita. Mari jadikan dia sebagai sandaran, satu-satunya sandaran hidup kita. Karena tidak ada pribadi yang seperti dia, hanya dia yang sanggup menolong kehidupan kita. Kita naikkan pujian ini kembali, katakan Engkau Tuhan yang setia. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
angkat sekali lagi. Satu-satunya yang ku andalkan, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi katakan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Ketika kami sakit, Engkaulah penyembuh kami. Ketika kami lemah, Engkaulah yang memulihkan kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana hari ini ada. Kami tahu ini semua karena anugerah Tuhan, karena kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami membuka hati seluas-luasnya untuk firman-Mu. Mari Tuhan, berbicara Engkau kepada setiap kami, supaya lewat firman-Mu kami dikuatkan, supaya lewat firman-Mu kami memiliki pengharapan untuk kami bisa menang terhadap setiap ujian hidup yang Tuhan izinkan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan keterbatasan ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ya Tuhan memerdekakan setiap kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berfirmanlah Engkau kepada kami, dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita siapkan hati kita untuk kita bisa menerima kebenaran firman Tuhan. Saya berharap lewat firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini, setiap saudara diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang merupakan kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada minggu yang lalu tentang ketaatan. Kalau minggu yang lalu saya bicara tentang definisi ketaatan, yaitu ketaatan bukan hanya wacana, ketaatan bukan hanya pernyataan, tetapi ketaatan adalah sebuah tindakan nyata. Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang ujian ketaatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham. Dan Abraham lulus di dalam ujian itu, sehingga apa yang dijanjikan Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Perjanjian Tuhan dinyatakan bagi Abraham. Saya percaya ketika kita juga dalam kehidupan ini menerima atau diperhadapkan oleh Tuhan dari ujian-ujian, dan kita mampu menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, saya percaya Allah yang setia, Dia tidak akan meninggalkan kita. Pertolongannya dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-22. Kita baca sama-sama ayatnya yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
soal ujian tentang mata pelajaran ketaatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham ini bukan soal ujian yang mudah. Ini soal ujian yang berat, soal ujian tingkat tinggi. Mengapa? Karena Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya dari hasil perkawinannya dengan Sarah, istrinya sejak awal. Dan untuk mendapatkan anak yang tunggal ini, saudaraku, perjuangan Abraham ini tidak mudah. Kita tahu bersama, saudaraku dikasih Tuhan, Abraham ketika menerima janji untuk saudaraku memberikan Ishak, pada waktu itu umurnya sudah 75 tahun. Dan dia terus percaya, dia terus menanti janji Tuhan ini. Dan tepat pada umur yang ke-100, janji Tuhan tentang kelahiran Ishak ini digenapi dalam kehidupan Abraham. Artinya selama 25 tahun Abraham menanti penggenapan janji, yaitu lahirnya Ishak untuk meneruskan keturunannya. Saudaraku dikasih Tuhan. Jadi ini sesuatu yang berat. Dan dikatakan Ishak adalah anak yang sangat dikasih karena menantinya lama. Ishak adalah anak perjanjian yang Tuhan nyatakan bagi Abraham. Kalau saja barangkali Tuhan berkata kepada Abraham, Abraham, berikan, persembahkanlah 100 ekor domba, atau 100 ekor lembu, atau 100 ekor keledai yang kau miliki sebagai korban persembahan bagiku. Saya percaya itu sesuatu yang tidak sulit dilakukan bagi Abraham. Mengapa? Karena Abraham kaya. Firman Tuhan mengatakan, saudaraku, tentang kekayaan Abraham itu luar biasa. Dia punya banyak kambing, domba, sapi, saudaraku, keledai, harta kekayaannya begitu banyak. Kalau Tuhan meminta 100, 200, 300 ekor, wah itu baginya tidak terlalu masalah. Tapi kali ini yang Tuhan minta adalah seorang yang bernama Ishak. Yang bagi Abraham, Ishak adalah segala-galanya. Lebih dari semua harta benda yang dimiliki. Bahkan lebih dari hidupnya sendiri. Tuhan minta. Karena saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan ingin mengetahui bagaimana hati Abraham sesungguhnya. Apakah dia lebih mengasihi Ishak yang adalah berkat Tuhan atau pemberian Tuhan, atau dia mengasihi pribadi Tuhan? Ada banyak orang Kristen yang lebih mengasihi berkatnya Tuhan, lebih mengasihi pemberian Tuhan daripada pribadi Tuhan. Maka ketika Tuhan mengambil sesuatu yang berharga dari hidupnya, dia kecewa. Dan tidak sedikit yang akhirnya meninggalkan Tuhan. Bagaimana Abraham membuktikan bahwa dia lebih mengasihi Tuhan daripada Ishak. Lebih takut kehilangan Tuhan daripada semua hal yang dikasih dalam hidupnya. Mari kita sama-sama baca firman Tuhan selanjutnya dalam Kejadian 22 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Dari ayat ini kita tahu ternyata Abraham merespon perintah Tuhan itu dengan penuh antusias. Abraham merespon perintah Tuhan untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak yang sangat dia kasih, dengan penuh semangat. Buktinya apa? Dikatakan keesokan harinya, enggak lama-lama. Begitu firman Tuhan disampaikan, maka keesokan harinya,
pagi benar Abraham bangun. Untuk apa? Untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk dia mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Ya mulai memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak. Dikatakan ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Oh, luar biasa. Lalu kemudian mereka ya tidak lama-lama langsung berangkat, saudaraku dikasih Tuhan. Jadi Abraham merespon perintah Tuhan yang tergolong sukar, yang tergolong ujian tingkat tinggi ini, saudaraku, dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, tidak bermalas-malasan, tidak menunda-nunda waktu. Ya, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita memiliki semangat, antusias untuk melakukan kebenaran firman Tuhan? Entah itu perintah yang sifatnya ringan, mudah dikerjakan, bahkan perintah berat sekalipun. Karena saya percaya setiap ujian yang diberikan kepada seseorang itu ada tingkatannya masing-masing. Ya, Tuhan tidak akan memberikan ujian yang sangat berat kalau dilihat bahwa seseorang belum mampu. Makanya di sekolahan ada ujian tingkat SD, SMP, SMA. Dan itu tingkat kesulitannya juga pasti berbeda-beda. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin berat ujian yang dihadapkan Tuhan kepadanya. Tetapi semakin berat ujian yang dihadapi oleh seseorang, semakin besar berkat yang Tuhan janjikan dalam kehidupannya. Amin. Jadi di balik ujian ada berkat yang besar yang Tuhan sudah siapkan. Ya. Abraham merespon perintah Tuhan dengan penuh antusias, dengan penuh semangat, tidak bermalas-malasan, saudaraku. Ya, padahal usia Abraham pada waktu itu sudah lebih daripada 100 tahun. Ya. Yang kedua kita akan lihat dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang keempat. Dikatakan demikian. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Ya. Sudah 3 hari menempuh perjalanan, tempat itu baru kelihatan dari jauh, alias bahasa Jermannya kedip-kedip, saudara. Ya, udah 3 hari, wah kirain nyampe, tahunya masih dilihat. Oh di sana, berapa kilo tidak dijelaskan. Dan begitu nyampe di sana, Abraham masih harus mendaki gunung. Wow, saya kira ini proses yang melelahkan. Satu proses yang sangat berat. Sudah diminta untuk memberikan anak yang tunggal, tapi prosesnya juga enggak mudah. Abraham harus menempuh perjalanan panjang, 3 hari perjalanan, kemudian masih harus mendaki gunung, saudaraku. Tapi luar biasa, Abraham tidak patah semangat. Abraham seorang pribadi yang tidak mudah menyerah. Atau seorang pribadi yang pantang menyerah, saudaraku, untuk membuktikan ketaatannya kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Seringkali ketika kita sudah punya keinginan untuk taat melakukan perintah Tuhan, tiba-tiba ada saja gangguan. Ya, tiba-tiba ada saja sesuatu yang mulai kita ragu, diteruskan atau enggak ini. Janji Tuhan, kalau aku melakukan ini, Dia akan memberkati aku dan lain sebagainya. Tapi ternyata tidak seperti harapan kita. Banyak orang yang mulai berhenti, tidak taat lagi. Banyak orang yang berkata, menyerah Tuhan, udahlah terserah. Mau diberkati syukur, enggak diberkati syukur. Ya. Tapi Abraham, ini teladan kita yang luar biasa. Dengan perintah yang sangat berat,
untuk memberikan anaknya yang tunggal yang sangat dia kasih, yang dia bangga-banggakan, dan bagi dia Ishak adalah segala-galanya. Kemudian untuk melaksanakan perintah itu juga tidak mudah, tapi dia tetap semangat. Dia mau buktikan kepada Tuhan bahwa dia pribadi yang taat kepada Tuhan, yang sangat mengasihi Tuhan. Yang ketiga, mari kita lihat Kejadian 22 ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," saud Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Ishak anaknya yang akan dikorbankan. Dia bertanya sama dia, "Bapak, semua perlengkapan untuk korban sudah ada. Tapi mana yang akan dikorbankan? Mana binatang yang akan dikorbankan?" Padahal dia tahu bahwa sebenarnya yang akan dikorbankan adalah Ishak. Itu sesuai dengan firman yang dia dengar dari Tuhan. Tetapi kemudian dia punya iman. Dia berkata kepada Ishak, saudaraku dikasih Tuhan, yaitu Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Ini adalah sebuah perkataan iman yang disampaikan oleh Abraham kepada Ishak. Abraham percaya, Abraham sangat yakin bahwa Tuhan sangat menyayangi dia. Dan ketika Ishak berkata, "Mana yang akan dipersembahkan?" Tuhan pasti menyediakan, saudaraku. Inilah iman yang sejati. Firman Tuhan katakan dalam Ibrani 11, dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Abraham percaya walaupun dia belum melihat kambing domba itu untuk saudaraku pengganti Ishak, tapi dia sangat yakin Tuhan akan menyediakan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini seringkali kita juga diperhadapkan dengan model pertanyaan seperti ini. Bagaimana kebutuhan terpenuhi sedangkan sikon atau kondisi atau sarana untuk memenuhi kebutuhan itu tidak sebanding. Mulai kita muncul ketakutan. Kita mulai muncul kekhawatiran. Ya, kalau kita lihat di dalam peristiwa bagaimana Tuhan memberkati 5 roti dan 2 ikan untuk kemudian dibagikan atau dimakan oleh 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi mungkin bisa sekitar 15.000 saudaraku. Ada satu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang murid kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, bagaimana mungkin 200 dinar yang ada pada kami bisa untuk mencukupi segini banyak?" Kadang-kadang ya kita terlalu khawatir. Kadang-kadang saudaraku kita berkecil hati ketika kita diperhadapkan kepada kebutuhan hidup yang besar, tetapi yang ada hanya sedikit. Dan sedikit itu pun diminta oleh Tuhan, saudara-saudara. Tapi kita melihat bahwa ketika kemudian ya firman Tuhan dilakukan, mulai ditanya-tanya ada 5 roti dan 2 ikan. Dan di tangan Tuhan yang sedikit bisa menjadi berlipat-lipat kali ganda. Karena dia pribadi yang luar biasa. Karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Semua ya saudaraku dapat dia kerjakan. Maka saya percaya selama Tuhan menjadi sandaran hidup saudara. Selama Tuhan saudara jadikan sebagai andalan hidup saudara. Maka ya sekalipun ya
Seringkali saudara diperhadapkan kepada kesulitan-kesulitan hidup. Pertolongannya pasti dinyatakan dalam kehidupan kita sekalian. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita miliki iman seperti yang dimiliki oleh Bapak Abraham ini. Ya. Dia berkata kepada anaknya, Tuhan yang akan menyediakan. Ya. Walau dia tidak melihat secara mata jasmani, tapi imannya berkata Tuhan akan menyediakan. Mari sama-sama kita berkata kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, Tuhan akan menyediakan. Gak usah khawatir. Allah kita Allah El Shaddai, Allah yang besar, Allah yang sanggup mengadakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya. Tindakan Abraham ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, luar biasa. Ya. Ya. Dia punya iman, ya, yang patut kita teladani. Selanjutnya mari kita lihat dalam kitab Kejadian 22 ayatnya yang ke-9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu, diikat di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita tahu bahwa tindakan Abraham ini tidak menunjukkan keraguan. Ya, sekalipun hatinya mungkin miris, ya, dia tidak tega membunuh Ishak. Namun karena ini perintah Tuhan, maka dia harus lakukan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak akan punya rencana jahat dalam hidupnya. Dia yakin bahwa ya yang ada di dalam hidupnya adalah dia harus melakukan perintah Tuhan. Dia percaya Tuhan adalah pribadi yang begitu mengasihinya. Makanya tanpa ragu dia mulai melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan walau itu berat, yaitu untuk membunuh anaknya sebagai korban persembahan kepada Tuhan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus, ya. Dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19 mari kita akan sama-sama baca. Di situ firman Tuhan berkata, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Oh haleluya. Abraham taat secara mutlak kepada Tuhan. Abraham lebih percaya kepada Tuhan, ya, daripada pertimbangan-pertimbangan pikirannya. Kalau secara pikiran, waduh, kalau Ishak sudah mati, bagaimana nanti aku punya keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir? Tidak mungkin, saudara. Tetapi dia taklukkan semua hal yang bisa membatalkan ketaatannya kepada Tuhan. Dia lakukan perintah itu. Dia mulai mengambil pisau dan mengayunkannya, ya. Dalam Kejadian 22 ayat 14, kemudian saudaraku dikasihi Tuhan, ketika Abraham melakukan firman Tuhan, maka firman Tuhan berkata demikian. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Haleluya. Abraham lulus dalam ujian ketaatan yang berat yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan Tuhan meneguhkan perjanjiannya, menjadikan Abraham sebagai bapa orang percaya. Kepadanya Allah berfirman dalam Kejadian 22 ayat 16 sampai 18. Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku. Haleluya. Saudaraku dikasih Tuhan, ketaatan yang ditunjukkan oleh Abraham, yang dibuktikan oleh Abraham dalam melakukan perintah Tuhan, menghasilkan peneguhan atas janji berkat yang Tuhan pernah sampaikan kepadanya. Tuhan memberkati Abraham dengan begitu limpahnya, sehingga saudaraku dikasih Tuhan, Abraham menjadi orang yang saudaraku terkenal, terpandang, bahkan disebut sebagai bapa orang percaya. Ya. Abraham mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Kenapa? Karena dia lulus dalam ujian mata pelajaran yang namanya ketaatan. Saya tidak tahu, mungkin Bapak Ibu, saudara dan saya hari-hari ini ya diperhadapkan kepada ujian seperti yang Tuhan sampaikan kepada Abraham. Walau mungkin tidak seberat ya perintah Tuhan kepada Abraham. Pertanyaan, bagaimana? Sudahkah kita menjadi pelaku firman Tuhan? Sudahkah kita mentaati kebenaran firman Tuhan? Jangan seperti firman Tuhan minggu yang lalu yang dikatakan, ada anak sulung berkata, baik Bapak, aku siap melakukan firman-Mu. Tapi ternyata itu hanya sebatas mulut. Ya, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Tuhan. Ketaatan yang kita tunjukkan kepada Tuhan tidak akan sia-sia. Ya, Tuhan meminta, Tuhan ingin melihat sejauh mana ketaatan kita. Saudaraku dikasih Tuhan, jangan khawatir dengan situasi kondisi yang sepertinya makin menakutkan, saudara-saudaraku ya. Selama kita taat kepada Tuhan, saya yakin pasti Tuhan akan menolong kita. Bagian kita adalah lakukan firman Tuhan. Bagian kita adalah taat kepada perintah Tuhan. Dan bagian Tuhan yang tidak bisa kita kerjakan, hanya Tuhan yang mengerjakan. Dia akan menyatakan mujizatnya. Dia akan menyatakan pertolongannya. Dia akan menyatakan anugerahnya. Dia akan menyatakan janji-janjinya. Sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang diberkati Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi saudaraku yang mengalami hidup kemenangan lewat ketaatan yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Mari sama-sama kita akan naikkan satu pujian kepada Tuhan, saudaraku, yang berjudul Yesus Kekuatan. Ya. Hanya Engkau Juru Selamat. Selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku
janji-Mu ku percayakan, ku percayakan hidupku. Mari sama-sama katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kadang Tuhan izinkan kita seperti berjalan melewati lembah. Tuhan izinkan kita menghadapi persoalan pergumulan yang tidak mudah. Tapi saya percaya selama kita mengandalkan Tuhan, kita menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup kita. Seperti Abraham, dia dibela Tuhan. Mari saudaraku, jadilah pribadi-pribadi yang taat. Sekalipun perintah Tuhan terkadang sulit untuk kita lakukan, pikiran kita tidak setuju, daging kita mungkin merasa aduh berat sekali ini perintah Tuhan. Kita percaya bahwa di balik perintah Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan berkat besar bagi kita. Tapi untuk menerima berkat yang besar, kita harus lulus dalam ujian yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita tunduk taat mutlak kepada Tuhan. Percaya Tuhan tidak punya rencana buruk dalam kehidupan kita. Tuhan tidak akan meminta sesuatu yang membuat hidup kita kemudian celaka. Seperti Abraham ketika dia melakukan bagiannya, taat kepada perintah Tuhan, maka ada penghiburan yang Tuhan nyatakan. Tiba-tiba ada suara malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh anak itu. Lihat, aku sudah menyiapkan bagimu seekor domba untuk dipersembahkan kepada aku. Seekor domba yang ditunjukkan oleh Tuhan, yang saudaraku tanduknya tersangkut di semak duri. Itulah gambaran pribadi Yesus yang dijadikan pengganti korban, sehingga saudaraku kehidupan kita bisa diberkati Tuhan, dianggap layak. Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang memikul dosa seisi dunia. Oleh karena Yesus, maka saudaraku dikasih Tuhan, kita menjadi orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Mari kita belajar taat. Saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita kemampuan kalau kita mau menaklukkan hati kita kepada Tuhan. Sekalipun sulit, saya percaya ketika kita melangkah melakukan firman Tuhan, maka sekali lagi bagian Tuhan, yaitu menyatakan mujizatnya, menggenapi janji-janjinya, akan nyata dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Mari kita nyanyikan pujian ini satu kali lagi dari awal. Dan biarlah saudaraku, kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, mari aku mau jadi pribadi-pribadi yang taat kepadamu. Haleluya. Katakan sama-sama, hanya Engkau Tuhan. Engkau juru selamatku,
setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari angkat tangan kita, katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Sekali lagi katakan, ku sembah Kau Allahku. Haleluya. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Kami sadar tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini kami mengucap syukur, kami menerima kebenaran firman-Mu untuk menjadi pribadi-pribadi yang taat seperti Bapak Abraham. Kadang kami merasa sulit Tuhan untuk taat kepadamu karena pertimbangan-pertimbangan kedagingan kami. Tapi lewat firman-Mu hari ini Tuhan, Engkau meneguhkan kami, mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa melakukan firman-Mu walau terkadang itu terasa sulit. Karena kami percaya di balik ujian, di balik ketaatan yang kami tunjukkan, maka ada berkat besar yang Tuhan siapkan bagi kami. Semakin berat ujian kami, semakin berat ketaatan yang harus kami buktikan untuk melakukan perintah-Mu, maka semakin besar pula berkat yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau pribadi yang begitu mengasihi kami. Engkau sekali-kali tidak akan membiarkan kami terus menerus dalam keterpurukan. Ketika kami taat, kami percaya Tuhan pasti menyatakan pertolongan-Mu Tuhan. Sebab itu kami ingin menjadi pribadi yang taat. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk setiap saudara-saudara kami, jemaat-jemaat-Mu yang selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Bagaimana pergumulan hidup mereka, mari Tuhan tolong. Kalau ada di antara mereka yang sakit, biarlah Engkau menjadi penyembuh mereka Tuhan. Dalam nama Yesus kami perkatakan, setiap saudara kami yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan bagi mereka, sehingga mereka ya Tuhan bisa sehat kembali dan bisa melaksanakan aktivitasnya seperti sedia kala.
Kami juga berdoa untuk setiap mata pencaharian anak-anak-Mu. Apapun mata pencaharian mereka Tuhan, Tuhan berkati mereka Tuhan, supaya lewat pencaharian mereka Tuhan, mereka bisa menerima kehidupan sejahtera sebagaimana yang Tuhan janjikan, bahkan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat pemerintah kami Tuhan, memberkati pemerintah bangsa dan negara ini, khususnya dalam penanganan COVID-19 maupun ya Tuhan varian Delta yang merajalela di negeri kami. Biarlah Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan supaya pemerintah bangsa dan negara kami, bahkan semua kami masyarakat Indonesia bisa ya Tuhan mengatasi COVID ini Tuhan, sehingga kami bisa melakukan berbagai kegiatan, terutama untuk kami kembali beribadah secara tatap muka, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya setiap kami yang sudah memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, dimanapun kami berada, menerima berkat-berkat yang daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah angkatlah kedua belah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan Allah Roh Kudus memimpin, menuntun, menyertai kita sekalian sekarang sampai hari Maranatha, kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita masuk dalam kemuliaannya, di dalam berkat nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami akhiri ibadah ini, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tetap semangat dalam Tuhan. Jadilah pribadi-pribadi yang taat melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya.